Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu, amin ya. Oke, hari ini aku general reading lagi. Aku membacakan energi banyak orang, jadi bisa resonate, bisa juga tidak sama sekali. Ambil pesan positif dari pembacaan aku, buang negatifnya, kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Bagi teman-teman yang ingin personal reading, silahkan hubungi nomor aku di deskripsi video di bawah dan personal readingnya berbayar ya. Oke, tema readingan hari ini adalah keinginan apa yang kini menjadi kenyataan bagimu. Keinginan apa yang kini menjadi kenyataan bagimu. Keinginan apa yang kini menjadi kenyataan bagimu. Oke, aku mulai saja. Keinginan apa yang kini menjadi kenyataan bagimu? Mungkin selama ini kamu ingin sekali tenang, hidup kamu tenang, hidup kamu damai, atau ingin seperti mendapatkan pencerahan. Ini menjadi kenyataan. Apakah sudah mulai merasakan di bulan Agustus, di bulan September ini kamu mulai kayak merasa tenang, kayak merasakan damai, bersukacita, bergembira gitu. Ada energi kayak tenang, hening. Itu aku rasakan. New Moon in Pisces. Keinginan apa yang kini menjadi kenyataan bagimu? Keinginan apa yang kini menjadi kenyataan bagimu? Kamu selalu pegang pada visi kamu, apapun menjadi visi dan misi kamu selama ini itu menjadi kenyataan. Ya mungkin visi kamu ya, aku ingin hidup tenang, aku nggak mau diganggu, aku mau sendiri aja, aku mau hening hidup ini. Ya nggak ada siapapun. Ya. Oke ya. Keinginan apa yang kini menjadi kenyataan bagimu? Keinginan apa yang kini menjadi kenyataan bagimu? Wow, expect powerful a chance. Kamu mungkin selama ini kamu mengharapkan perubahan yang kuat dan itu akan terjadi ya. Kamu ingin mengharapkan aku ingin gini, ingin gitu, ingin tenang, ingin damai, itu akan menjadi kenyataan dan aku rasakan juga di sini. Mohon maaf, ini tenggorokan aku serak ya. Keinginan apa yang kini menjadi kenyataan, aku melihat juga seperti apa ya, energimu mendapatkan momentum dan your dream need a practical plan. Full moon in Taurus ya. Apapun mimpi kamu selama ini, ya mimpi kamu, harapan kamu itu menjadi kenyataan ya. Tapi pesan untuk kamu di sini teman-teman, pesan untuk kamu adalah impian kamu ini harus memerlukan rencana yang praktis. Aduh, ada suara ayam tetangga lagi nih ya. Ya, oke, aku lanjut kembali, aku ulangi kembali. Impian kamu ini harus memerlukan rencana yang praktis. Ya, rencana kamu harus membutuhkan energi yang kuat. Full moon in Taurus, new moon in Pisces strong hari ini. Dan full moon in Aquarius ya, itu. Aku melihat di sini teman-teman, pesan untuk kamu supaya apapun keinginan kamu ini menjadi kenyataan bagimu, kamu disuruh untuk ya, kamu harus percaya pada hal yang mustahil. Percaya pada hal yang mustahil. Ya, mimpi kamu ini harus membuat rencana yang praktis gitu teman-teman. Oke, aku ambil kartu yang lainnya. Keinginan apa yang kini menjadi kenyataan bagimu? Keinginan apa yang kini menjadi kenyataan bagimu? Keinginan apa yang kini menjadi kenyataan bagimu? Oke. Keinginan apa yang kini menjadi kenyataan bagimu? Keinginan apa yang kini menjadi kenyataan bagimu? Aku melihat di sini, mungkin selama ini
Kamu tidak terlalu berlogika gitu. Apa-apa tuh pakai hati, bukan pakai dengkul. Bercanda ya. Apa-apa selama ini pakai hati. Sekarang kamu lebih ke logika. Ya, lebih ke logika di sini. Ya mungkin selama ini setiap kali mengambil keputusan selalu dengan terburu-buru, tergaba-gaba atau tergesa-gesa. Dan di sini aku melihat kamu penuh hati-hati dan sangat-sangat detail di sini, teman-teman. Ya. Keinginan apa yang kini menjadi kenyataan bagimu? Wow, untuk teman-teman single ada kartu The Lovers di sini. Mungkin sudah lama kamu menunggu si Romeo atau Juliet datang ke kehidupan kamu. Kamu bertemu dengan cinta sejatimu, bertemu dengan true love-mu, bertemu dengan soulmate di sini untuk teman-teman single. Bertemu dengan belahan jiwa, aku melihat. Mungkin ini dalam pertemanan, kamu kenal dia kenal kamu. Satu circle pekerjaan, circle tempat tinggal, teman komunitas di sini. Ya. Atau walaupun kamu tidak bertemu dengan belahan jiwa kamu, bertemu dengan soulmate kamu, mungkin beberapa kamu union dengan diri kamu sendiri. Karena ada energi ketenangan, perdamaian di sini yang kamu rasakan. Ya, Gemini energi. Keinginan apa yang kini menjadi kenyataan bagimu? Ya mungkin selama ini ada kebiasaan tidak sehat. Kamu mungkin suka beradu konflik dengan yang lain, beradu ego, beradu argumen dengan yang lain. Ada addiction or unhealthy habits. Ada kecanduan atau kebiasaan tidak sehat seperti beradu ego, argumen, konflik dengan siapapun. Dan mungkin di bulan September ini, karena aku readingnya di bulan September, enggak lagi. Kamu lebih tenang, lebih damai. Entah dengan pasangan kamu, dengan pacar kamu, dengan teman kamu, dengan keluarga kamu. Aku melihat nggak serusuh dulu, nggak seheboh dulu, ya, nggak seego dulu. Itu. Ya itu kebiasaan itu tadi yang aku bilang, beradu ego. Ya, cari gara-gara. Ya itu nggak lagi gitu. Ya. Dan aku melihat di sini the dreamer, sang pemimpi. Ada awal yang baru untuk kamu, a new start, dan trust yourself. Ketika kamu percaya dengan diri kamu sendiri, ya. Ya mungkin selama ini kamu gak yakin dengan diri kamu sendiri, banyak rasa kekhawatiran, banyak rasa kecemasan di dalam diri kamu. Tapi keinginan yang kini menjadi kenyataan, kamu penuh keyakinan, penuh percaya diri, dan kamu melakukan lompatan keyakinan bahwa aku bisa meraih ini, aku bisa menggapai ini. Itu aku lihat. Ya karena kunci untuk sukses ya, kunci untuk sukses adalah percaya diri. Yang selama ini mungkin kamu tidak ada keyakinan, have confidence di dalam diri kamu. Ya. Dan di bulan September ini kamu memiliki keyakinan. Dan kamu tidak ketakutan lagi. Tidak ada rasa kekhawatiran untuk meraih mimpi kamu. Semoga ya. Keinginanmu yang kini menjadi kenyataan bagimu, keinginanmu yang kini menjadi kenyataan bagimu. Wow, kalau kamu adalah seorang wanita atau pria karir, mungkin kamu cukup diandalkan di tempat kerja kamu, mungkin dipilih menjadi seorang leader, seorang pemimpin, ya. Atau beberapa dari teman-teman di sini ada peluang yang muncul dengan sendirinya. Ada opportunity, peluang yang muncul dengan sendirinya. Tiba-tiba kamu punya ide ini, dan ide itu membuahkan hasil. Ide-ide itu menghasilkan uang. Terkait bakat kamu atau terkait bidang studi yang kamu tekunin, yaitu aku melihat. Dan keinginan yang kini menjadi kenyataan bagi kamu, bagi teman-teman yang mungkin kamu sudah lama lamaran pekerjaan tapi belum dipanggil-panggil gitu ya. Mungkin keinginan kamu selama ini, aku ingin sekali bekerja di perusahaan B, perusahaan A dengan gaji segini.
Ya, itu menjadi kenyataan. Kamu dipanggil ya di perusahaan yang mungkin yang kamu sukai selama ini, yang kamu inginkan selama ini. Dan di pekerjaan itu kamu cukup diandalkan. Bisa jadi dipilih menjadi seorang leader, seorang pemimpin gitu ya. Atau kamu cukup lama bekerja di tempat itu, 3 tahun, 5 tahun. Dan kamu dipilih menjadi seorang pemimpin. Kamu diandalkan oleh atasan kamu, oleh bos kamu. Aku tuh ya tenggorokan ini kayak gatal gitu ya. Mohon maaf kalau aku batuk terus ya teman-teman. Atau beberapa dari teman-teman di sini, bagi teman-teman yang lagi lanjut studi saat ini mungkin mendapatkan kelulusan terbaik, peringkat yang terbaik, atau mendapatkan beasiswa. Amin ya. Ada happy news about your career, promosi, atau apa ya yang aku bilang penghargaan. Ada kabar baik tentang karir, promosi jabatan, ada kabar baik tentang mungkin bidang studi, mendapatkan beasiswa, atau penghargaan lainnya. Aku melihat seperti itu. Semoga ya teman-temanku. Ya mungkin ini tahun kan mau tes CPNS ya. Ya mungkin tahun ini mau tes CPNS. Ya mungkin beberapa dari teman-teman kayak masih ragu, bimbang, apa ini lulus enggak ya. Dan keinginan yang kini menjadi kenyataan bagimu, yakin kan? Ini pesan untuk kamu, yakinkan, afirmasikan ini, visualisasikan ini, trust yourself, percaya pada diri kamu sendiri bahwa kamu lulus itu akan lulus. Karena di sini aku melihat ya kabar bahagia, kabar baik, kabar baru, happy news about your career, promosi atau penghargaan ya. Ada kabar baik untuk karir, kabar baik untuk bidang studi yang kamu tekunin. Apapun yang kamu pelajari selama ini membuahkan hasil. Amin, aminkan saja gitu ya. Ya mungkin selama ini kamu merasa kayak nggak mungkin lulus ya, nggak mungkin aku lulus dalam bidang studi ini, aku nggak yakin gitu ya. Kayak kamu merasa cemas, kekhawatiran yang berlebihan. Apa yang kamu khawatirkan itu ya tidak akan terjadi. Itu ya, makanya pesan untuk kamu di sini bagi teman-teman yang saat ini lagi lanjut studi, dalam waktu dekat mau ujian skripsi, dalam waktu dekat mau apa gitu ya, dalam waktu dekat mau ujian ikut tes CPNS ya. Sekarang saatnya belajar sesuai dengan bidang studi kamu. Jangan kekhawatiran, jangan cemas, yakinkan ya. Aku bilang tadi, trust yourself, percaya pada diri kamu sendiri bahwa kamu bisa, kamu lulus, kamu bisa menggapainya, kamu bisa meraihnya. Itu pesannya ya. Oke ya. Keinginan apa yang kini menjadi kenyataan bagimu? Keinginan apa yang kini menjadi kenyataan bagimu ya. Bagi teman-teman yang saat ini keuangan kamu mandek, tidak ada pergerakan, aku melihat keinginan kamu yang akan menjadi kenyataan di sini. Aku melihat kamu di sini bisa membeli sesuatu yang mewah. Contohnya fashion ya. Ya mungkin selama ini aku ingin beli gaun itu, walaupun tidak mahal gitu ya, sesuai dengan kantong kamu. Aku ingin sekali membeli tas itu, sepatu itu, baju itu. Dan tuh akhirnya kamu bisa membelinya itu ya. Apapun keinginan kamu di sini ya. Aku ingin punya uang segini di rekening aku. Ya, bisa jadi ya. Jika kamu percaya ya bahwa kamu percaya itu akan terjadi. Hidup ini ya seperti hukum tarik menarik, the law of attraction. Kita menarik yang positif, tentu yang datang positif. Kita harus punya abundant mindset, pola pikir berkelimpahan. Jika kita merasakan kelimpahan, maka kelimpahan itu satu hari jarak dari kita. Dengan cara apa? Ya pikirkan, bicarakan, ya ekspresikan, scriptingkan dengan cara tulisan gitu ya. Keinginan yang kini menjadi kenyataan bagimu, keinginan yang kini menjadi kenyataan bagimu.
Kamu bisa mengakhiri masa-masa yang penuh sulit, penuh tantangan dalam hidup kamu. Apapun di sini, yang aku melihat selama ini penghalang terbesar adalah dari diri kamu sendiri. Ada addiction, kecanduan, ada kebiasaan-kebiasaan tidak sehat di dalam diri kamu. Suka beradu argumen, beradu ego kamu sangat tinggi, atau apapun tantangan, rintangan selama ini. Banyak stres, depresi, sakit fisik, penyakit. The end of challenging time. Things are looking up. A welcome relief. Finding your way to a peaceful place. The end of depression or an illness, travel or relocation. Ada perjalanan atau relokasi ke tempat yang baru. Kalau kamu sudah menikah, ya mungkin kamu mengikuti pasangan kamu pindah di kota yang baru. Ya, atau kalau kamu yang sudah menikah, selama ini banyak sekali tantangan, rintangan di hubungan kamu dengan pasangan kamu. Ya, banyak sekali badai dalam hidup kalian yang buat kalian stres, depresi, dan akhirnya kalian bisa mengakhiri masa yang penuh sulit ini. Amin. Ya, akhir dari masa-masa yang menantang, hal-hal yang mencair, melegakan, selamat datang, menemukan jalan ke tempat yang damai. Amin. Finding your way to a peaceful place. Akhir dari depresi atau penyakit, yang aku bilang ada perjalanan atau relokasi baru. Ya, entah kalian pindah ke tempat baru, ikutin pasangan, atau pasangan ikutin kamu, atau di sini kamu traveling, mungkin keluar kota, keluar pulau, keluar negeri, libur, ya. Atau kamu bisa ke traveling ke tempat wisata yang kamu suka. Mungkin salah satu keinginan kamu selama ini, aku nih ingin traveling ke Bali gitu. Aku ingin traveling ke Lombok, traveling kemana aja. Sudah lama keinginan itu kamu belum terwujud ya. Dan di bulan September ini, karena aku readingnya di bulan September ya, mungkin salah satu keinginan kamu menjadi kenyataan bagimu bisa traveling ke tempat yang kamu sukai. Kalau aku ya, ini sudah beberapa bulan, dari Maret 2024 ingin sekali traveling nih. Traveling terutama ke Bali, tapi ke tempat yang terdekat dulu, yang satu daerah dengan aku ya, Labuan Bajo ya. Walaupun sehari 2 hari, tapi ada keinginan besarku untuk traveling ke tempat-tempat para wisata, karena aku suka alam juga. Aku suka alam teman-teman, karena ya kondisi keuangan kita tidak mencukupi, walaupun kita ingin sekali, tapi ya kita harus yakin, kita harus percaya diri, have confidence, memiliki keyakinan dalam diri kita bahwa aku bisa kok, aku bisa. Dan mungkin beberapa dari teman-teman seperti aku juga suka alam, suka traveling. Aku nih suka traveling teman-teman ya. Makanya aku itu tidak terlalu suka bekerja yang mengikat gitu ya. Kayak kita bekerja dari pagi sampai sore gitu ya. Aku tidak mau, karena aku tuh orangnya dari dulu ya suka traveling gitu ya. Suka kayak bebas, bukan berarti bebas kita nggak mau diatur oleh pasangan kita, bukan. Bebas lah arti bisa hari ini kerja, besok traveling, walaupun kita traveling di daerah kita yang mungkin cuman waktu 2 jam, tapi aku suka ke alam, ke laut, aku suka sekali gitu ya, yang kayak ke alam, ke laut, ketemu dengan hewan-hewan itu suka gitu ya. Mungkin beberapa dari teman-teman seperti aku juga, walaupun ke alam itu tidak lama, 2 jam, 3 jam, walaupun ke alam itu cuman 1 jam dari rumah, 30 menit dari rumah, tapi aku suka. Kalau aku ke alam kayak merasakan ketenangan, perdamaian gitu ya. Mungkin beberapa dari teman-teman seperti itu ya. Semoga apa yang kita inginkan, ingin traveling ke tempat wisata yang kita sukai, contohnya aku kayak Labuan Bajo dan Bali, cuman 2 aja, 3 ya. Kalau aku 3 sih, nggak tahu di benakku itu dari awal 2024, nggak tahu ya apa tujuan semesta di benakku. Aku traveling Bali, Labuan Bajo. Di benakku juga, doakan ya teman-teman ya, namanya impian ya, moga-moga terkabul ya teman-teman. Dalam benakku juga aku ingin lanjut studi di Kupang, karena aku teman-teman moga-moga lancar ya tahun depan ya. Kalau adekku selesai, aku lanjut lagi, karena aku suka belajar teman-teman. Aku tuh orang yang suka belajar, walaupun aku nggak kerja. Misalnya aku lulusan S1 ya, aku simpan ijazahnya,
karena aku orang yang suka belajar, suka berbaur, suka bertemu dengan orang-orang baru gitu ya, kayak suka mempelajari bidang studi yang ku suka. Kalau sharing sedikit ya, kalau aku ini kan bagian kesehatan bidan ya. Aku tuh walaupun aku lulusan ini D3, aku simpan ijazahnya. Aku ingin belajar lagi, rencana mau lanjut S1-nya, mau lanjut profesinya. Aku suka belajar. Itu ya. Mungkin beberapa dari teman-teman sini banyak buku ya. Beberapa dari teman-temanku juga penonton setiaku, subscriber tercintaku seperti aku ingin belajar, ingin lanjut lagi sama mungkin kita ya. Menurut aku tuh teman-teman, menurut aku ya, nggak tahu menurut teman-teman, kalau aku sekolah lagi artinya aku bukan aku mencari ilmu iya, tapi aku mencari teman-teman, mencari suasana baru, kota baru. Itu kalau kata hatiku, oh ini aku lakukan gitu ya. Dan nggak tahu ya ke depan rencana Tuhan, rencana semesta, apakah kita nggak aktif di YouTube lagi, apakah ijazah-ijazah yang kita tekunin selama ini kita bisa kerja. Kita nggak tahu rahasia Tuhan, rahasia semesta. Makanya ketika kata hati kita, intuisi kita berkata aku lanjut lagi S2 misalnya, S3, profesi, lanjut aja gitu ya. Mungkin sama-sama kita ingin belajar ya teman-temanku. Mungkin kita juga selama ini banyak rintangan, tantangan. Semoga rintangan ini, masa-masa yang penuh sulit dalam hidup kita bisa mengakhirinya. Semoga di akhir tahun ini bisa traveling ya, traveling bareng, ketemu di Bali, ketemu di Labuan Bajo, atau kita studi bareng. Jadi kalian di kota mana gitu ya, studi bareng di kota mana ya. Semoga kita ketemu di kota tersebut, karena keinginanku ingin lanjut studi lagi teman-teman. Itu saja keinginanku ya, moga-moga kita sama ya. Oke, kita lanjut kembali. Keinginanmu yang kini menjadi kenyataan bagimu. Teman-teman, apapun yang kamu tanam saat ini, yang kamu kerjakan akan dihargai di masa depan nanti. Pesannya untuk kamu, a time for resting and planning for the future. Waktunya untuk istirahat dan membuat planning, membuat perencanaan untuk masa depan kamu. Kekhawatiran tidak perlu, kecemasan tidak perlu. Karena apa yang kamu tanamkan saat ini, apa yang kamu kerjakan saat ini, investasi atau usaha, akan dihargai di masa depan nanti. Angka 22222. Apakah kamu sering melihat angka itu, angka kembar 2222? Atau kamu lahir tanggal 2, anak kedua, atau apapun. Angka 222 strong di sini. Angka 6 dan angka 7 juga strong. Ya. Jangan khawatir ya. Intinya percaya diri. Percaya diri teman-teman, itu poin pentingnya. Kalau kalian ingin sukses, percaya diri. Banyak tantangan dalam hidup kita, itu artinya komitmen kita sedang diuji. Apakah kita kuat atau enggak. Jangan kita cuman bersyukur yang bahagia saja. Kita bersyukur juga sedihnya, dukanya. Ketika kita bersyukur sedihnya, pahitnya, lukanya, artinya ya Tuhan akan memberikan yang lebih banyak untuk kita. Tapi ketika kita cuman bersyukur yang bahagia saja, yang baik-baik saja, sedangkan yang tidak baik kita kutukan, ya artinya kamu tidak naik kelas ya. Apapun hidup ini, kita sekolah seperti anak sekolah pada umumnya. Kita diuji masalah keuangan, uji masalah hubungan kamu dengan pasangan kamu, semua diuji ya. Komitmen kita sedang diuji, lulus enggak gitu. Kalau aku ini diuji masalah keuangan, diuji masalah percintaan, masalah hubungan dengan pasangannya. Kalau masalah hubungan, aku kayak enggak kayak aku melepaskan gitu. Biar saja semesta, Tuhan yang bekerja. Capek ya kalau kita terus berkorban mengejar ya, disakitin, enggak dianggap ya. Mendingan kita release and surrender, lepaskan dan menyerah kepada Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja dalam hubungan percintaan kita. Tapi saat ini aku ujian materi, semoga ujian keuangan ini cepat diselesai. Tapi aku bersyukur, aku lepaskan. Biar saja semesta, Tuhan yang bekerja masalah keuangan aku. Aku gak mau mengejar lagi, aku gak mau menduniawi lagi. Ya memang ya
Kalau aku nggak diberikan ujian ya pasti aku nggak sadar diri. Begitupun dengan teman-teman juga ya. Ketika teman-teman nggak diberikan ujian oleh semesta, oleh Tuhan ya, Tuhan lagi, teman-teman tidak menyadari apa ya perlakuan teman-teman selama ini. Ketika kita diuji ya, kita yang dulu mungkin sombong banget, angku banget, serakah banget, akhirnya rendahkan hati. Itu artinya ujian dalam hidup kita itu supaya jiwa kita bertumbuh, supaya semakin banyak pembelajaran, semakin kita rendah hati, semakin sabar. Dan begitu pun aku, ya pasti semua orang pasti pernah sombong ya, pasti itu ya. Kalau dibilang pernah sombong, pernah angku, pernah ego, pernah menghina orang, pernah. Tapi ketika ujian itu dalam hidup kita, itu artinya kita menyadari nggak boleh sombong, nggak boleh angku, nggak boleh serakah, nggak boleh boros, nggak boleh duniawi banget, nggak boleh menghina orang, nggak boleh membenci orang, nggak boleh mengejar seseorang, menarik lewat doa aja. Artinya ujian itu kita sadarin dan kita lulus dalam ujian itu, iya kan? Ya itu ya. Oke ya teman-teman, kartu 6 pedang di sini semoga keinginan kita semua menjadi kenyataan bagi penonton setia aku, subscriber aku dimanapun kalian berada. Ya doakan sama-sama, afirmasikan sama-sama di kolom komentar. Akhirnya aku bisa mengakhiri masa-masa yang penuh sulit, penuh tantangan dalam hidup aku. Selamat datang menemukan jalan yang damai. Aku bisa traveling ke kota ini, ke kota itu. Aku bisa lanjut studi di kota ini, di kota itu. Amin. Tulis di kolom komentar ya. Semoga ini bermanfaat. Bantu aku like, komen yang positif, tentunya subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung. Dadah.